Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa bertemu kembali di majlis ini dalam rangka untuk memupuk hati kita dengan keimanan dan ketaatan kepadanya, dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan duduknya kita di majlis ilmu kita berharap semoga Allah senantiasa menambahkan kepada hati kita keimanan dan ketakwaan kepadanya. Kemudian semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, dan semoga Allah memberkahi umur kita, keluarga kita, harta kita, sehingga dengannya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini mereka terhalang untuk duduk di majlis ilmu, semoga Allah senantiasa memudahkan untuk kedepannya. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang gaib ketika seseorang di antara kita telah datang ajalnya, telah datang saatnya untuk berpisah dengan alam dunia. Alhamdulillah kita telah membahas banyak hal nasihat untuk diri kita tentang perkara-perkara kematian. Kita telah sampaikan sedikit dari perkara-perkara tentang kematian, dan kita telah sampaikan bagaimana sebahagian manusia terfitnah dengan kehidupan yang memperdaya ini sehingga mereka lalai dari mengingat kematian. Dan kita juga telah sampaikan bagaimana orang-orang yang merasa takut akan kematian sehingga mereka berhati-hati di dalam hidup ini. Mereka sangat berhati-hati di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga yang telah kita sampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan aktsiru dzikra hazimil ladzati ya'lil mauta. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Maksud beliau di sini adalah kematian. Kematian, mengingat kematian maksudnya memikirkannya, memikirkan perkara-perkara yang akan dihadapinya, huru-haranya, dahsyatnya sakaratul maut. Kemudian perkara nikmat dan azab yang akan diterimanya kelak ketika kematian itu telah datang menyebutnya. Ad-Daqqaq rahimallahu ta'ala beliau berkata,
barang siapa memperbanyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Beliau mengatakan di sini, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ya, dahsyatnya, sakitnya sakaratul maut, ya, kemudian perkara-perkara yang akan dihadapi di alam kubur, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara, kata beliau. Yang pertama, penyegeraan bertaubat. Orang kalau sering-sering mengingat kematian, maka dia akan mudah bertaubat. Dia akan cepat bertaubat kembali kepada jalan kebenaran. Kemudian orang yang sering mengingat akan kematian dan perkara-perkara setelah kematian, Allah akan berikan kepadanya sifat qanaah. Qanaah ini merasa cukup, ya, merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hatinya terhindar dari ketamakan dan kekikiran. Hatinya terhindar dari mengikuti hawa nafsu. Nah, orang kalau banyak mengingat kematian, maka hatinya senantiasa terjaga dari hal-hal seperti ini. Tamak lagi kikir, mengikuti hawa nafsu, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian orang yang banyak mengingat kematian, yang ketiga kata beliau, semangat beribadah. Ya, ada 3 hal untuk orang-orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Pertama tadi, ia bersegera bertaubat. Yang kedua, sifat qanaah, merasa cukup, ya, atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, semangatnya beribadah. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala melanjutkan, barang siapa melupakan akan kematian, tidak mau peduli, tidak mau ambil pusing tentang kematian dan apa-apa yang akan dialami setelahnya, niscaya akan dihukum dengannya 3 perkara. Pertama, lambatnya untuk bertaubat. Beratnya diri ini diajak untuk bertaubat. Nah, ini sebuah musibah yang sangat besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kebalikannya, orang yang melupakan akan kematian, dia bersegera kepada hawa nafsunya, kecondongan hatinya kepada dunia dan yang selainnya, dan dia akan bermalas-malasan, ya, untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, meninggalkan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan yang diridhai, apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang, ya, melupakan akan kematian, maka dia akan senantiasa condong kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita senantiasa berikan nasihat kepada hati kita akan kematian. Akan kematian. Berikan nasihat kepada diri kita. Sudah banyak kok tanda-tandanya yang ada pada kita. Sudah banyak, ya, berlalunya hari dan waktu, berkurangnya umur kita. Ini menandakan kematian semakin dekat dengan kita. Kemudian badan kita yang sakit-sakitan, sudah mulai melemah, ya, atau usia kita yang sudah panjang, atau mungkin kita sering menyaksikan, memandikan saudara kita, menkafankannya, atau mensolatkannya, atau mengkuburkannya. Ini adalah tanda-tanda, ya, bahwa kematian itu juga akan datang kepada kita.
Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang dahsyatnya dan ngerinya alam kubur. Sebagaimana sebelumnya kita telah sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, ketika Utsman radhiyallahu taala anhu, kana Utsmanu idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatahu. Adalah Utsman radhiyallahu taala anhu apabila berdiri pada sebuah kubur, niscaya dia menangis sampai membasahi jenggotnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, tuzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha. Engkau ketika diingatkan tentang surga dan neraka, maka engkau tidak menangis. Wa tabki min hadha, tapi apabila engkau diingatkan tentang kuburan ini, engkau menangis. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Sesungguhnya kubur ini tempat persinggahan pertama daripada tempat persinggahan-persinggahan di akhirat. Ini tempat persinggahan pertama. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aysara minhu. Barang siapa yang selamat darinya, maka dia akan mendapati urusan setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat darinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma raaitu manzaran qattu illa al-qabru afdha'u minhu. Tidaklah aku pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan selain daripada kubur ini. Na'udzubillah. Ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan bahwasanya beliau tidak melihat sesuatu pemandang yang sangat mengerikan daripada kuburan. Maka hendaklah kita memperbanyak berlindung dari azab kubur, karena dia sesuatu yang sangat menakutkan bagi seorang mukmin, sangat menakutkan. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kubur memiliki azab dan ujian. Ujian untuk orang-orang yang beriman, dan juga azab baik untuk orang yang beriman, apalagi orang yang fasik, orang kafir, dan yang selainnya. Dan kuburan Bapak Ibu rahmati Allah, ia memiliki himpitan yang tidak ada seorang pun yang selamat darinya, dari himpitan kubur. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri daghtatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang seandainya ada satu orang yang selamat dari himpitan kubur, niscaya akan selamat darinya Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu rahmati Allah, siapa dia Sa'd bin Mu'adz? Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kita akan buka sedikit tentang siapa itu Sa'd bin Mu'adz.
Sampai-sampai Rasul ya mengkabarkan seandainya kubur ini seseorang bisa selamat dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Sa'ad bin Mu'adz beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berasal dari Madinah. Sa'ad bin Mu'adz pembuka pintu Islam menyebar di kota Madinah. Ketika Sa'ad masuk Islam, maka terbuka pintu Islam. Artinya apa? Dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'adz, kaumnya, sukunya masuk Islam, sehingga tidak ada rumah-rumah di kota Madinah melainkan di dalamnya ada laki-laki mukmin dan wanita mukmin. Sa'ad bin Mu'adz, jasanya Bapak Ibu dan rahmati Allah terhadap Islam sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita tidak akan membahas panjang tentang sahabat yang mulia ini. Sedikit kita kisahkan, kita ambil apa-apa yang sangat menyentuh di sini. Ketika perang Khandaq, ya, Sa'ad bin Mu'adz ikut perang, ikut di dalamnya, di mana orang-orang Quraisy dan seluruh musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani bersatu semuanya untuk menyerang kota Madinah. Nah, di saat yang sangat sulit, situasi umat muslim saat itu, kaum muslimin, ya, di saat itu sangat kritis. Ini perang Khandaq. Kemudian sahabat Rasulullah SAW yang namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, dahulu ketika kami di Persia, kalau kami diserang sama musuh, kami bikin parit." Ya. Maka Nabi SAW menerima usul ini, dibikin parit di kota Madinah, ya, sehingga musuh itu tidak bisa masuk. Disitulah bentengnya. Berapa banyak itu Pak Ibu? Ya. Penduduk kota Madinah, kalau seandainya musuh ini menyerang serentak pada peperangan ini, habis sudah. Karena musuh jauh lebih banyak daripada penduduk kota Madinah. Tapi dengan adanya benteng ini, adanya parit yang digali, sehingga mereka tidak bisa leluasa. Akhirnya di situ, di depan parit itu terjadi bentrokan, panah, ya, saling memanah. Dan Sa'ad bin Mu'adz hadir waktu itu, ikut berperang. Dan dikatakan qadarullahu ta'ala, Sa'ad terluka tangan beliau di dekat ini, dekat nadinya, ya, putus nadinya. Akhirnya luka inilah nanti yang akan menyebar ketika mendekati ajal beliau. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau meninggal dunia, maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtazza 'arsyur Rahman li maut Sa'd bin Mu'adz." Arsy Ar-Rahman, arsy Allah berguncang karena kematian Sa'd bin Mu'adz. Ya. Berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dalam riwayat lain Nabi bersabda dari Asma binti Yazid bin Askan radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, ibundanya menangis, dan tangisan ibundanya ini benar, ya, saking cintanya kepada anaknya.
Maka Nabi SAW bersabda, ala yarqa'u dam'uki, mengapa air matamu tidak berhenti? Wa yadhhabu huznuki, dan kesedihanmu tidak pergi. Fa inna ibnaki awwalu man dhahika Allahu lahu wahtazzalahu al-'arsyu. Beliau mengatakan, sementara anakmu adalah orang pertama di mana Allah tertawa untuknya, gembira gitu, dan arsy Allah berguncang karenanya. Subhanallah. Kematian Sa'ad bin Mu'adz membuat arsy Allah itu bergoncang. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala beliau mengatakan, menjelaskan tentang hadis Nabi ini, ya, arsy Ar-Rahman berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Para ulama berbeda pendapat tentang takwilnya, maknanya. Ada yang mengatakan sesuai dengan lafaz hadisnya, berguncang. Ya. Sebahagian dari mereka mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan zahirnya, dan berguncangnya arsy adalah bergetarnya arsy karena kebahagiaannya terhadap kedatangan ruh Sa'ad bin Mu'adz. Ya, subhanallah. Kematian Sa'ad bin Mu'adz membuat apa? Arsy Allah berguncang. Ya. Kebahagiaan, dengan kebahagiaannya. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat memandikan beliau Sa'ad bin Mu'adz ini, ketika para sahabat memandikan dan membawanya gitu, jenazahnya, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami tidak pernah membawa mayat yang paling ringan selain dari mayat ini, selain dari Sa'ad bin Mu'adz. Nabi SAW bersabda, ma yamna'uhu an yakhiffa wa qad habata minal malaikati kadza wa kadza lam yahbitu qattu qabla yaumihim. Bagaimana tidak ringan, kata Nabi, sedangkan para malaikat dalam jumlah sekian dan sekian telah turun, ya, mereka tidak turun sebelum hari ini. Qad hamaluhu ma'akum, mereka para malaikat ikut memikul jenazah Sa'ad bin Mu'adz bersama kalian. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Mu'adz ketika beliau dikuburkan, dimasukkan ke dalam kubur beliau, diceritakan di sini, ketika Rasulullah SAW telah mensalatkannya, meletakkannya di kuburnya, kuburnya ditutup dengan tanah, maka Rasulullah SAW bertasbih dengan tasbih yang panjang. Rasulullah SAW bertakbir dengan takbir yang panjang. Maka beliau ditanya, mengapa engkau bertasbih kemudian bertakbir, wahai Rasulullah? Apa jawab beliau? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abd salih qabruhu hatta farrajahu Allah azza wa jalla anhu. Kubur hamba yang soleh ini menyempit hingga Allah azza wa jalla melapangkan untuknya. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala beliau menjelaskan menyempitnya ini bukan azab, tetapi ini adalah ujian. Beliau mengatakan sempitnya kubur Sa'ad bin Mu'adz di sini bukan termasuk azab kubur, ya, sama sekali bukan, kata beliau, tetapi ia adalah sesuatu yang dirasakan oleh seorang mukmin sebagaimana ia merasakan sakit, ya, sakitnya pencabutan ruh, nah, atau sakitnya diuji dengan musibah dan selainnya. Ini ujian. Dan dikatakan kita
Orang mukmin yang soleh nanti ketika meninggal dunia akan melewati ujian-ujian ini. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan para malaikat. Malaikat Allah, 2 malaikat Allah. Ya. Ada ujian nanti. Kapan kita tenang, Bapak Ibu ya dalam hati Allah? Ketika Allah telah memasukkan kita ke dalam surga. Masih banyak ujian yang akan kita lewati. Masih banyak. Maka dikatakan di sini, seandainya ya kubur ada yang selamat darinya, maka Sa'd bin Mu'adz selamat dari himpitan kubur. Berarti kita nanti akan menghadapi hal-hal seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbicara kita masalah azab kubur. Azab kubur dan perkara-perkara yang menakutkan di dalam kubur. Hendaklah dengan ini kita menasihati diri kita sehingga kita memiliki rasa takut akan azab kubur. Alam kubur memiliki 2 keadaan. Adakala seseorang yang meninggal mendapatkan nikmat kubur, ia merupakan salah satu dari taman-taman surga. Allah hembuskan ke dalam kuburnya aroma surga, hawa surga. Allah perlihatkan kepada seorang yang soleh yang di dalam kuburnya, tuh tempat untuk kalian nanti. Ini tempat untuk kamu nanti. Ya. Sehingga penghuni kubur, kalau dia saleh, dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan hari kiamat. Nah, adapun orang selain dari orang yang soleh yang meninggal, ya, maka dia akan mendapatkan azab-azab di dalam kuburnya. Sebagaimana Fir'aun diperlihatkan kepada dia neraka pagi dan petang sampai hari kiamat. Ya. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian mati, maka ditampakkanlah kepadanya calon tempat tinggalnya. Jadi kalau awak lai soleh dan taat, awak mati dalam keadaan taat, Allah akan perlihatkan ke awak sampai tinggal awak nanti. Ya. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka, dikatakan ini tempatmu nanti. Ya. Sampai hari kiamat ditegakkan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita semuanya tentang perkara-perkara azab kubur. Dalam hadis sahih Al-Bukhari, hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berkata kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang melihat mimpi? Ya. Saya bertanya seperti ini. Maka beliau dikisahkan oleh seseorang yang dikehendaki Allah untuk berkisah. Mimpinya Rasulullah wahyu, Pak. Ya, tidak sama dengan kita kalau mimpi kita, tidak. Ya, kadang dari syaitan, kadang dari Allah, kadang dari syaitan. Tapi kalau mimpinya Rasul itu wahyu. Pada suatu pagi kata beliau bertutur Rasul kepada para sahabat, ada 2 orang malaikat datang kepadaku tadi malam. Keduanya berkata kepadaku, berangkatlah. Aku pun berjalan bersama mereka berdua. Kami datang kepada seorang laki-laki yang terbaring. Ya, terbaring.
Dan ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya dengan sebuah batu yang besar. Tiba-tiba orang yang berdiri ini melemparkan batu itu ke kepalanya orang yang berbaring tadi, sehingga batu itu memecahkan kepalanya. Lalu batu itu jatuh, dijemput lagi, dan kepala itu tercipta lagi seperti apa adanya, dilempar lagi, seperti itu terus azabnya. Kemudian dikatakan di sini, kenapa ada orang yang terbaring kemudian dilempar pakai batu, terbaring, apa dosanya? Maka dijelaskan, itu adalah orang yang mengambil Al-Quran, nyulah faham Al-Quran, tetapi dia meninggalkannya. Dia meninggalkannya, tidak mengambil faedah darinya. Maka orang yang hafal Al-Quran, pandai baca Al-Quran, tetapi tidak mengambil apa yang bermanfaat dari Al-Quran, tidak beriman, ya, dan seterusnya, bahkan meninggalkannya, maka ini azab yang akan diterima nanti. Kemudian juga dia tidak mau menegakkan solat, ya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya, beliau melihat seorang laki-laki yang dipukul dengan palu dengan besi, palu dari besi, ya. Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini, yaitu Rasulullah? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Orang munafik, orang kafir, nanti akan ditanya oleh malaikat, bagaimana tanggapanmu terhadap laki-laki ini, yaitu Rasul. Maka kalau selama hidup di dunia dia tidak mengikuti Rasul, maka dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu, ya. Kemudian malaikat mengatakan, engkau tidak tahu. Ini pertanyaan kembali. Artinya apa? Pertanyaan ini, Bapak Ibu rahmatullah, pertanyaan yang meyakinkan dia. Masa engkau tidak tahu seperti itulah, ya. Bukankah di dunia telah banyak, Al-Quran telah datang, para ustaz, para ulama telah menjelaskan, masa engkau tidak tahu kan seperti itu? Nah, kemudian laki-laki ini dipukul oleh malaikat tadi dengan palu dari besi, ya. Menjeritlah orang ini sehingga jeritannya didengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali bangsa jin dan manusia. Berarti selain dari itu kan mendengarkannya. Na'udzubillah. Ini siksaan ini, Pak, ya, di dalam kubur sampai hari kiamat. Ada lagi siksaan yang lain, disempitkan kuburnya sampai tulang belulangnya, tulang rusuknya ini, ya, saling bersilang, saking sempitnya gitu. Dan didatangkan kepadanya laki-laki yang berwajah buruk, berbau busuk, ya, yang mendampinginya. Kemudian laki-laki ini berkata kepadanya, bergembiralah engkau dengan perkara-perkara yang akan menyiksamu.
Kita akan sudah sebutkan sebelumnya, ya. Kalau orang soleh yang meninggal, itu akan datang laki-laki yang berwajah cerah, yang memiliki aroma yang harum, ya, yang menemaninya. Dia adalah amal kita. Nah, dia akan mendapatkan siksaan. Kubur disempitkan, sehingga orang-orang mendapatkan siksaan ini, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ya. Ada lagi siksaan ahli kubur, dirobek-robek mulutnya. Ya. Ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, hendaklah kita terima dengan iman. Ya. Kabar-kabar seperti ini tidak akan masuk ke otak kita, tidak akan bisa dicerna dengan logika kita. Pertama, alamnya sudah beda, ya, sudah berbeda. Jadi tidak bisa kita kita pikirkan dengan logika kita, tidak bisa. Maka terimalah dengan keimanan, ya. Ada lagi dirobek-robek mulutnya, dimasukkan, ya, ke dalam tanur yang dibakar, dipecahkan kepalanya di atas batu. Ada pula disiksa dengan sungai darah. Na'udzubillah. Adapun orang yang dirobek mulutnya, ini merupakan azab di alam kubur. Dia adalah ketika di dunia menjadi orang-orang pendusta, mudah baduto, lisannya tidak lepas dari dusta. Ini pelaku orang-orang yang bermudah-mudahan berdusta. Maka dusta ini, Bapak Ibu rahmati Allah, dosa dusta ini, ya, dia memiliki dosa yang berlipat-lipat. Misal, si A berdusta kepada si B, si B mengkabarkan ke si C, terus sampai tersebar berita itu, dah dosa si A ini paling banyak, ya, dosanya berlipat-lipat. Contoh misalnya, ada anak kita yang sudah terbiasa berdusta ini, atau orang lain lah. Misalnya dia dapat air ini, kemudian kita tanya, ini air dari mana? Pertama, ambo Bali. Padahal hakikatnya tidak Bali tu, maling gitu kan? Di mana Bali? Di Kandai Sepulan. Lah dua dosa tu. Bayar gue cek 3.000, 3 dosanya. Terus seperti itu, ya, dosa yang berlapis-lapis, berdusta, ya. Maka berdusta ini suatu perbuatan yang sangat buruk. Jangan sampai kita biasakan lisan kita baduto gitu, ya. Nah, orang yang kebiasaannya berdusta semasa hidupnya, terkadang untuk memperoleh secuil dunia, nya baduto, ya. Kalau untuk lain kabalabu kayaknya biarlah baduto-duto seketek, seperti itu. Maka orang-orang seperti ini, dia akan diazab nanti di kuburnya dengan mulutnya dirobek-robek, ya. Na'udzubillah. Kemudian adapun orang yang engkau lihat disiksa di dalam tanur kok apa namanya? Semacam tungku gitu. Di dalamnya tuh, ya. Mereka adalah para penzina. Para penzina. Mereka akan disiksa di sana. Para pelaku zina,
bermudah-mudahan dengan zina, maka dia disiksa. Nah, ada lagi yang lain yang Rasulullah SAW melihatnya meminum apa? Air atau darah, ya, darah. Mereka adalah orang yang suka memakan harta dari hasil riba. Nanti dia akan mendapatkan siksa, ya, mandi di sungai darah, gitu. Ini sedikit tentang azab kubur. Nah, ada azab kubur ini yang terus sampai hari kiamat. Karena azab kubur ini, Bapak Ibu rahmati Allah, masing-masing berbeda. Ada yang sebentar, ada yang sedang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah kubur. Kemudian beliau bertanya, "Man sahibu hadzal qabri?" Siapa pemilik kubur ini? Faqalu, maka para sahabat menjawab, fulanun, si fulan. Faqala, kemudian beliau bersabda, rak'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Apa kata Rasul? 2 rakaat lebih disukai oleh orang ini, pemilik kubur ini, daripada dunia kalian. Ya. 2 rakaat lebih disukai oleh pemilik kubur ini daripada dunia kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu marra biqabraini yu'adzabani faqala, beliau melewati 2 buah kubur yang penghuni kuburnya innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Penghuni kubur ini sedang diazab, dan dia tidak diazab karena dosa-dosa besar, tidak, ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satu di antara mereka diazab kenapa? Karena mereka tidak menjaga diri dari air kencingnya. Sudah buang air ketek, tidak suci, tidak bersihan. Dan ini banyak, Bapak, yang kita lihat orang-orang, ya, di luar sana, mereka kencing kemudian langsung siap jalan, ya, ini banyak. Maka jika ini dilakukan, kita akan mendapatkan azab di dalam kubur. Wa ammal akharu, adapun yang lainnya, fakana yamshi bin namimah. Adapun yang lainnya diazab karena berbuat adu domba, madu orang. Ya, dia mau orang nak basang keto setarui. Kan nampak keluarga si fulan tanang rukun, dicari celah. Baannya nak bisa batangka begitu. Dihembuskan fitnah-fitnah dan terusnya. Maka orang seperti ini akan diazab di dalam kuburnya. Dalam riwayat lain dikatakan, bahagian hadis di atas, amma ahaduhuma fayu'adzabu fil bauli wa amma al-akharu fayu'adzabu fil ghibati. Adapun salah seorang dari mereka diazab karena air kencing, sedangkan yang lainnya diazab karena ghibah. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, Allah menceritakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya kulah lam apa kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayya ini dia, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kata Allah sini, apakah kalian mencintai, seseorang dari kalian mencintai memakan daging saudara yang sudah mati? Ini bahaya gibah nih Pak, ya, bahaya gibah. Semua memakan daging saudara yang lah mati, ya. Tentu ini tidak mau kita. Maka kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Nah, ini dosa ghibah. Yang lebih berbahaya lagi tu nanti ketika kita telah berada di padang mahsyar. Dalam kubur kita mendapatkan azab, apalagi nanti di padang mahsyar, ya. Di dosa ghibah ini, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa menjauhi dosa-dosa, termasuk dosa besar, ya. Seperti misalnya di sini dijelaskan memakan riba, memakan harta haram, berzina, berdusta, tidak mengerjakan salat yang diwajibkan, ya, sombong dan yang lain-lainnya. Banyak dosa-dosa besar yang harus kita hindari, ya, agar kita tidak diazab atau tidak mendapatkan azab di alam kubur. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kondisi orang-orang setelah bangkit dari kuburnya? Setelah bangkit dari kuburnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Dalam surat Yasin ayat 51 dan 52. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya dengan segera menuju Rabb mereka. Mereka berkata, aduhai celaka kami, aduhai celaka kami, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami? Arti sini dari kubur, ya. Kemudian Allah mengatakan, inilah apa yang dijanjikan oleh yang Maha Penyayang, serta benarlah para rasulnya. Ayat ini Bapak Ibu rahmati Allah, Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala berkata, manusia saat itu ketika bangkit dari kuburnya, mereka bergerak cepat menuju Rabb mereka, ya. Mereka tidak kuasa untuk berjalan pelan atau lamban. Dalam kondisi itu, orang-orang yang dahulunya mendustakan hari kebangkitan, ya, akan bersedih, dengan kesedihan yang tidak bisa kita bayangkan. Seraya mereka berkata, aduhai celaka kami, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tidur kami? Ini pertanyaan nanti
penyesalan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Para ahli maksiat, jika mereka tidak sempat bertaubat ketika di dunia, kondisi mereka akan sangat perih, sangat menyiksa pada hari kiamat. Ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, ya, memiliki siksaan-siksaan di padang mahsyar. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang angkuh, sombong. Sombong ini kata Nabi SAW itu Pak, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran, ya, dan meremehkan manusia, itulah sombong. Maka orang-orang seperti ini dibangkitkan kelak di hari kiamat seperti semut-semut merah dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Mereka diliputi kehinaan di setiap arah. Lalu mereka digiring ke sebuah tahanan di Jahannam. Mereka ditutupi nyala api. Mereka diberi minum dari kotoran ahli neraka. Apa kotoran ahli neraka? Yaitu lumpur yang busuk. Itu nanti azab yang akan diterima oleh orang-orang yang sombong, ya. Bangkit seperti semut-semut merah, ya, dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, sombong ini adalah sifat Allah, mutlak milik Allah, ya, tidak punya awak dah, ya. Ketika itu kita miliki, maka harapan kita akan hancur dengannya. Kemudian bagaimana lagi kondisi dengan orang-orang yang ria? Orang-orang yang ria dengan amalnya. Diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr, "Man sami'a an-nasa bi'amalihi samma'a Allahu bihi masami'a khalqihi wa sagharahu wa haqqarahu." Apa kata Rasul? Barang siapa yang memperdengarkan kepada manusia amalnya, maka Allah akan memperdengarkan perbuatan rianya kepada pendengaran makhluknya, dan Allah mengkerdilkan dan menghinakannya. Ini beramal karena ria, ya, dan Allah tak butuh dengan amalan ria kita. Allah tak butuh. Allah tak akan menilai amalan kita kalau di dalamnya selain kita mencari keridhaan Allah, kita mencari keridhaan manusia. Maka Allah tak butuh dengan amalan kita seperti ini. Karena kaedahnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidaklah beribadah kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tidak boleh kita campurkan antara keridhaan Allah dengan sanjungan manusia, tidak boleh, atau pujian manusia, tidak boleh. Ibadah itu betul-betul kita murnikan hanya kepada Allah. Apa ayatnya? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, kurban kita, hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau kita berikan kepada manusia
kita perdengarkan kepada manusia ini tandanya bukan untuk Allah saja lagi, tapi sudah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi-kondisi para ahli maksiat, ya, penjudi, peminum khamar, ya, atau orang yang tidak mau menunaikan zakat dan yang lainnya. Atau mungkin wanita yang suka meratapi mayit. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa maksiat yang para pelakunya akan diazab jika mereka tidak bertaubat sebelum meninggal. Kalau tidak bertaubat sebelum meninggal, diazab. Rasulullah SAW mengatakan, wanita yang meratapi mayit jika tidak bertaubat sebelum kematiannya, kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memakai jubah dari cairan aspal dan baju dari kudis. Dosa meratapi mayit, ya. Maka kalau ada para wanita yang bermudah-mudahan meratapi mayit, saya pernah dulu, ya, ikut mengantar jenazah teman di daerah sana. Itu ibunya, ya, duduk di samping kuburan sambil apa itu? Sambil meratok. Tidak menangis, tapi sambil berbuah, bahasanya itu, anda betul. Menangis sambil beruntai-untai kato, nah, atau meratok. Maka ini wajib dia bertaubat. Kalau pernah melakukan ini, wajib dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi para pengemis yang suka ngemis hari ini, subhanallah. Apa azabnya? Kelak akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam keadaan apa? Tidak memiliki daging di wajahnya. Pengemis. Dan hari ini banyak Bapak, ya. Ada nak tabuik rumah gadang dia, tak kena ngemis. Dapat sehari gak 200 sejuta gaji awak tak sampai itu sehari tu. Apalagi kalau di kota-kota besar, dapat dari hasil mengemisnya sekian ratus ribu sehari. Gadang tu gajinya daripada pegawai kadang ni, ya. Nah, orang yang mengemis pada hakikatnya hilang rasa malu ketika di dunia, ya kan? Yang suka menampung telapak tangan baik di jalanan atau ke rumah-rumah orang, itu pada akhirnya hilang rasa malu. Tak ada rasa malu. Kadang wajah lihat yang ngemis ko bertubuh besar, kadang nyoba orang tua lah nenek. Ada kadang sebahagian ibu, para ibu yang Allah takdirkan dapat anak yang kurang, mungkin kaki kecil atau mungkin mata, pokok ada kekurangan, dijadikan anak ini sebagai media untuk mengemis. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita ni bersedekah, awak harus teliti. Jangan awak kemungkinan rasa ibu saja. Saya sudah pernah melihat dua orang suami isteri yang suka mengemis daerah di kota. Pernah ke kampung dia, ternyata bapak ini sudah memiliki rumah yang besar. Ya. Terlepas kita dari apakah itu hasil ngemisnya atau tidak, tapi yang jelas, ya, banyak hasilnya dari situ. Sudah memiliki rumah yang besar. Dan ada lagi ibu-ibu dengan anaknya, paling usia 1 SD lah, sampai kini berkisar 6 SD masih ngemis dia. Nah,
Ya. Jadi kalau kita mau bersedekah boleh, tapi calik-calik orangnya. Mungkin lebih rancaknya bersedekah ke orang tetangga awak yang tahu lah, nampak dak zahirnya. Bolehkah kita mengemis? Ini lagi kaedahnya bagaimana? Kapan awak boleh meminta? Kalau nak dimakan tu ndak ada, atau kalau ada makan mati. Nah, ini ada juga orang yang mengemis seperti ini. Dia ndak ada nak dimakan lagi, barunya minta. Kalau dapat, dia berhenti dari ngemisnya. Itu ada. Mereka masih menjaga izzah mereka. Nah, jadi pengemis akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tidak memiliki daging di wajahnya, ya, dalam keadaan tidak memiliki daging di wajahnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi pemakan riba. Bagaimana azabnya? Perutnya besar, ya, sehingga dia sendiri tidak mampu membawa perutnya. Auzubillah. Baik, kita lanjutkan. Di padang mahsyar, di mana di saat itu tidak ada pohon untuk berlindung dari sengatan matahari, ya, maka pada hari kiamat Rasulullah SAW menceritakan keadaan manusia pada hari kiamat di padang mahsyar. Keringat mereka berdasarkan dosa dan maksiat mereka, ya. Beliau mengatakan ada yang keringat mereka sampai ke kedua mata kaki mereka, ada yang sampai ke lutut mereka, ada yang mencapai pinggang mereka, dan bahkan ada yang sampai ke leher mereka. Nabi SAW mengatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil 'araq. Maka keringat manusia akan sesuai dengan kadar amal mereka. Semakin kecil dosanya, maka semakin sedikit keringat mereka, ya. Semakin banyak maksiatnya atau semakin banyak dosa yang dibawanya, maka semakin tenggelam ia dengan keringatnya. Dan sekali lagi ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita terima dengan iman, ya. Jadi bayangkan loh, sekian orang tua banyak cara ikut tenggelam, kau hendak, itu kan tak bisa. Kita terima dengan iman, ya. Kita terima dengan keimanan. Nah, kemudian ahli maksiat di padang mahsyar diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflisu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat berkata, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut itu kata para sahabat, mereka yang tidak memiliki dirham, uang ataupun harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Yang bangkrut itu nanti adalah yaitu umatku yang datang pada hari kiamat dengan membuat pahala salat, pahala puasa, zakat, ya. Kemudian selain daripada itu dia juga membuat dosa.
Ya. Ketika dia di dunia, dia tidak sempat bertaubat. Dia bawa dosa itu sampai mati. Dosa apa itu? Kata Rasulullah SAW, dia datang dengan keadaan membawa dosa memfitnah orang, menuduh si fulan itu tuduhan. Ya. Kemudian memakan harta si fulan, harta orang. Kemudian mencaci, menuduh, ya, menumpahkan darah, atau mungkin dosa memukul. Nah, kemudian dosa-dosa ini dibawa sampai mati. Bagaimana nanti persidangannya? Pahala yang banyak tadi, pahala salat, puasa, zakat, akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu sebelum taubat, sebelum mengaji sunnah, kau pernah mencuri, ya, atau pernah melakukan maksiat yang lainnya, segera kita minta kerelaan, ya, cari orangnya, kemudian kita minta kehalalan darinya, atau minta maaf. Ini berat di Bapak Ibu, berat sekali, ya. Dosa lisan kita ini sangat berat sekali, berat. Nah, ketika nanti dosa-dosa ini orang yang pernah kita zalimi diberikan pahala ke situ. Kalau sudah habis, tidak ada lagi kebaikan kita, masih ada dosa orang lain yang ada pada kita, hak orang lain yang ada pada kita, diambillah dosanya, diberikan kepada kita. Kemudian kita diceburkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kapan? Ketika amal kita lah dihisab, ditimbang. Ya, ditimbang. Nah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar yang panasnya sangat luar biasa. Bahkan diceritakan sampai matahari itu panasnya sejengkal ini, saking panasnya jarak matahari itu. Bagaimana kita rasa itu? Ya. Maka di saat itu kita butuh syafaat, pertolongan. Ya. Syafaat. Dan insyaallah ini akan kita bahas, ya, syafaat-syafaat yang bisa kita dapatkan di padang mahsyar, ya, insyaallah taala. Kita lihat lagi kondisi orang-orang yang menyesal ketika sudah berada dalam neraka dan siksaannya. Sebahagian pelaku maksiat akan disiksa di neraka jika mereka tidak sempat bertaubat, dan Allah tidak menganugerahkan rahmatnya kepada mereka. Di antaranya adalah orang-orang yang ria dalam berjihad, membaca Al-Quran dan berinfak. Ini Bapak Ibu rahmatullah, ya. Nabi bersabda tentang mereka, hadisnya panjang ini, ya. Orang yang berjihad tetapi dalam berdakwahnya dia mencari sanjungan manusia. Kemudian orang yang membaca Al-Quran tetapi dengan suaranya dia mencari sanjungan manusia. Kemudian orang yang berinfak, yang dengan sedekahnya dia mencari sanjungan manusia.
Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, ulaika thalathatu awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Ketiga tipe ini, ya, dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, berjihad, baca Al-Quran, kemudian berinfak. Namun ia lakukan tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga orang ini adalah makhluk Allah yang paling pertama dinyalakan api neraka kepada mereka. Na'udzubillah. Ini tantangan kita Bapak Ibu, dan tantangan amal saleh kita. Ya, jangan sampai kita berdakwah kemudian ada timbul keriaan di situ. Ya, berat menjaga hati ini. Atau mungkin suara kita indah membaca Al-Quran, yang dengan keindahan suara kita, kita mencari sanjungan manusia. Atau mungkin kita dimudahkan dalam harta, sehingga kita mudah untuk berinfak. Sehingga dengan itu ujian kepada hati kita. Sebahagian di antara kita condong kepada riya. Maka seperti ini, pertemuan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca siksaan-siksaan penduduk neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat menceritakan tentang keadaan-keadaan penduduk neraka. Namun di sini kita tidak akan membahas semuanya, sedikit saja bagaimana keadaan-keadaan penduduk neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir menceritakan tentang ahli neraka, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'malu. Mereka berteriak dalam neraka itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berbeda dari apa yang telah kami kerjakan dahulu ketika dunia. Fatir ayat 37. Ini banyak semacam ini dalam surat As-Sajdah juga ada. Ya, dalam surat Allah juga menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang berdosa. Allah mengatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya, kata Allah, jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya, kemudian mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami melihat, hari ini kami mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan beramal soleh, inna muqinun, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang yakin. Nah, ini penyesalan, ya, penduduk neraka. Jadi kalau lah dalam neraka tu lah semua tak apa tu, nasi lah jadi bubur itu, ya. Tapi begitulah, ya, Allah menceritakan penyesalan penduduk neraka. Pasti terjadi, pasti terjadi. Ya, dalam surat As-Sajdah ayat 12 yang barusan kita sampaikan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sedikit tentang cerita azab
ya, perkara-perkara azab yang akan dilewati oleh kebanyakan manusia dan kita berlindung darinya, ya, dari perkara-perkara ini. Maka jangan pernah kita bosan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap salat sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Kemudian sempatkanlah kita berdoa di setiap sujud. Setiap sujud dalam salat. Setidaknya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak doa, ya. Perbanyak kita membaca doa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi tentang azab-azab yang sangat mengerikan yang Allah ceritakan, Allah kabarkan melalui lisan Rasulnya. Dan insyaAllah ta'ala semoga di lain kesempatan bisa kita menyampaikannya. Yang pada intinya dari nasihat kita mengingat akan kematian dan huru-hara setelahnya, hendaklah kita jadikan ini sebagai nasihat yang bisu untuk hati kita, sehingga kita memiliki semangat yang kuat untuk beramal, kegigihan untuk beramal, dan semangat yang kuat untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar, ya, karena istighfar akan menghapuskan dosa-dosa kita. Perbanyaklah istighfar, karena istighfar akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktu asar hampir masuk. Ya, insyaallah lain kesempatan kita bahas lagi yang lainnya. Barakallahu li wa lakum.